Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Chelsea. Di sini saya akan membahas mengenai sebuah materi bahasa Indonesia, yakni resensi buku. Langsung saja ke pembahasan pertama, yakni pengertian dari resensi buku. Simak penjelasan berikut ini ya. Pengertian resensi buku. Resensi adalah sebuah tulisan berbentuk ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya. Kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi itu didefinisikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau disebut ulasan buku. Namun, sekarang seiring perkembangan zaman, resensi tidak hanya diperuntukkan oleh buku atau karya sastra saja, tapi juga bisa karya sasenian atau bahkan film. Namun, di video kali ini kita akan fokus pada resensi buku aja. Selanjutnya adalah jenis resensi buku. Berdasarkan isinya, resensi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Resensi informatif. Sesuai dengan namanya yang mengandung informatif, maka resensi jenis ini berupa ulasan yang berisi informasi mengenai buku yang diulas. Biasanya berupa ringkasan atau rangkuman mengenai garis besar, inti, atau pokok dari sebuah karya. 2. Resensi deskriptif. Resensi deskriptif merupakan jenis resensi yang isinya berupa penilaian secara detail dari buku yang diulas. Biasanya berupa bahasan secara mendetail setiap bab atau bagiannya. 3. Resensi kritis. Resensi ini merupakan resensi yang mengulas atau menilai secara kritis dan objektif terhadap buku yang diulas. 4. Resensi narasi atau cerita. Resensi di mana penjabarannya biasanya berbentuk paragraf-paragraf atau berbentuk narasi atau cerita. Pembahasan selanjutnya, yakni mengenai tujuan dari resensi buku. Apa aja sih tujuan dari resensi buku itu? Tujuan dari resensi buku sendiri pada dasarnya adalah untuk mengulas, menilai, menganalisis, ataupun mengapresiasi sebuah buku. Berikut beberapa tujuan resensi. 1. Memberikan informasi yang mendetail mengenai sebuah buku. Contohnya, seperti informasi mengenai tahun terbit, nama pengarang, atau latar belakang pengarang, atau penulis, dan lain-lain. 2. Memberikan pemahaman dan informasi yang luas dan lengkap atau komprehensif terhadap buku yang diulas berdasarkan perspektif penulis resensi. 3. Memberikan pertimbangan melalui memaparkan kelebihan dan kekurangan buku. 4. Memberikan gambaran mengenai pendapat penulis resensi berdasarkan pertimbangan dan penilaian. 5. Mengajak orang lain yang membaca resensi penulis untuk merenungkan, berpikir, serta mendiskusikan lebih jauh mengenai berbagai aspek pada karya yang diulas. Oke, ke pembahasan selanjutnya, unsur resensi buku. Agar dapat dianggap utuh atau lengkap, sebuah resensi harus memiliki unsur berikut. 1. Judul. Judul yang dimaksud di sini bukan judul bukunya, melainkan judul dari resensi kalian, yang pastinya harus berhubungan dengan judul buku yang diulas, dan juga menarik perhatian untuk dibaca. 2. Identitas atau data buku. Di sini barulah kita menyebutkan judul buku yang kita ulas. Selain itu, data atau identitas karya yang diulas, seperti pengarang atau penulis, tahun terbit, penerbit, harga buku, ketebalan buku, atau jumlah halaman, dan lain-lain. 3. Isi resensi. Berisi sinopsis singkat, ulasan, dan penilaian penulis mengenai keseluruhan buku, termasuk memaparkan kelebihan dan kekurangan karya tersebut. 4. Penutupan dan kesimpulan. Di bagian penutup, biasanya berisi mengenai kenapa dan untuk siapa buku itu ditulis. Fungsi dan manfaat resensi buku. Resensi juga memiliki berbagai fungsi dan manfaat loh guys.
Berikut beberapa fungsi dan manfaat resensi. 1. Fungsi informatif. Menginformasikan atau mengenalkan sebuah buku kepada masyarakat. 2. Fungsi komersial. Jika memang sebuah buku atau karya yang memang memiliki kualitas yang bagus atau dapat memenuhi kebutuhan orang yang membaca atau menontonnya, maka resensi dapat juga berfungsi sebagai mempromosikan ke masyarakat. 3. Fungsi akademik. Berbagai pengalaman dan sudut pandang mengenai sebuah topik yang dipaparkan dalam resensi juga bisa berfungsi mengungkapkan ilmu pengetahuan. Manfaat resensi. 1. Menjadi bahan pertimbangan. Melalui ulasan yang telah diberikan baik dari pemaparan kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku, bisa menjadikan resensi tersebut sebagai bahan pertimbangan mengenai sebuah buku sebelum membacanya. 2. Nilai ekonomis. Ternyata menulis resensi dapat membuahkan hasil dengan mendapat imbalan dan mendapatkan berbagai buku gratis untuk diulas apabila resensi tersebut diulas di berbagai media. 3. Sebagai sarana promosi. Sebuah karya resensi secara tidak langsung memperkenalkan sebuah karya kepada orang lain, sehingga resensi juga bermanfaat sebagai sarana promosi agar lebih banyak orang yang mengenal sebuah karya. Apalagi kalau sampai viral, ya kan? 4. Mengembangkan kreativitas. Menulis atau mengulas sebuah buku tentunya akan melatih penulis resensi memiliki wawasan yang lebih luas dan juga terbiasa melihat berbagai perspektif, sehingga kreativitas dalam menulis pun juga akan berkembang. Oke, yang terakhir adalah struktur resensi buku. Selain memahami unsur-unsur dari resensi, kalian juga perlu memahami struktur dari resensi. 1. Judul resensi. Berisi mengenai judul dari resensi yang ditulis. 2. Identitas buku. Berisi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, ukuran, dan bahan buku atau karya. 3. Orientasi. Berisi penghargaan yang pernah diraih oleh buku yang diulas. 4. Sinopsis buku. Rangkuman atau ringkasan cerita buku yang diulas. 5. Analisis. Berisi unsur-unsur intrinsik buku yang diulas. 6. Evaluasi. Berisi kelebihan dan kekurangan buku yang diulas. Cukup sekian materi resensi yang bisa saya bahas. Mohon maaf apabila masih ada materi dan pembahasan saya yang kurang jelas atau sulit dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum